Halo, ketemu lagi di Offside Duo hari Jumat. Kenapa kita geser ke hari Jumat? Karena sesuai request Coach Jasin, kalau ada pertandingan-pertandingan UCL atau pertandingan midweek yang penting, ada Liga Inggris big match-nya, kita akan geser tayangnya di hari Kamis jadi hari Jumat. Jadi tappingnya baru hari Kamis, tayangnya buat hari Jumat. Dan kali ini masih temani ada super sub kita, Sabto Haryo. Banyak yang mulai, wah ini kayaknya bakal jadi permanen nih. Lama-lama Koci kayaknya males siaran, akhirnya Mas Sabto terus nih kayaknya. Ya gak apa-apa, yang penting kan ada ongkos transport ya Mas. Nah ini seru karena kemarin banyak UCL. Gue emang sengaja nungguin ada 2 hari UCL. Kenapa? Mungkin ada yang nanya kenapa gak sekalian nunggu Europa League, karena ada MU-nya kan. Tapi kalau nunggu Europa League kelar, udah terlalu mepet sama weekend, tayangnya baru hari Sabtu, udah gak, secara algoritma gak bagus. Nah kita akan ngebahas dulu dari UCL nih Mas. Dari sebelum ke yang big match-nya Liverpool Madrid, mungkin lo kemarin udah sedikit ngebahas di DPI kemarin dari Munchen PSG, kemudian ada apa yang lo bahas kemarin? Inter lawan Inter, Salzburg, lawan Leipzig gak penting. Terus juga City nih, juga City kemarin ya tadi malam Barcelona. kan. Oh iya Barca. City kemarin dong Oh hari ya City pertama. ya, hari pertama. Milan juga menang. Hari pertama tuh rekor tuh Ji, rekor Atletico 6-0 anjir. setelah tahun berapa ya? 40. Jumlah golnya ya. Iya, 40 gol dalam satu match day. Atalanta aja 6 anjay. Iya, Atletico 6, Leverkusen 5, Ya. Arsenal 5-1 lawan Sporting, Atalanta juga menang dengan 6-1. Iya, ini gila sih. Ya ini ya, bukan korban ya. Format baru yang baru orang pada ngejar bikin gol kan. Betul. Karena nggak ada head to head, makanya dipakai nanti selisih gol untuk nentuin peringkat. Makanya tim-tim berlomba bisa nyetak gol banyak-banyak. Dan kadang-kadang konsekuensinya lo kebobolan juga kan, sering banget kayak gitu kan. Mereka main terbuka, udah unggul. Ya contohnya kayak City jadi sama. Lalu ada yang udah unggul kebalik juga PSV. Jadi banyak pertandingan yang Benfica juga kemarin begitu. menurut gue makin seru sih dari sisi tontonan kita ya. Iya. Jarang banget boring game menurut gue ya. Ya kecuali kemarin Villa Juve sih boring sih anjing. Kosong-kosong. Walaupun dan itu lebih banyak Villanya loh yang nyerang lo, Juve kagak ada serangan anjay. Juve sekali doang yang ditepis sama si. Iya sama Emilio Martinez kan. Tapi selebihnya praktis nggak terlalu banyak lah. Biasa kan kalau kita bicara group stage kan banyak boring gamenya kan. Iya. Kita nungguin baru knockout stages gitu. Tapi sekarang di group stage-nya udah rame nih, semua saling mencoba mengalahkan, dan juga ada tim-tim yang bisa dibilang kejutan yang ada di papan atas kan. Iya. Salah satunya Inter. Iya, cuma bukan kejutan. Tapi sekarang udah ke bawah lagi ya? Enggak, peringkat. Oh, ini mah Inggris ya. Nah, tapi masih banyak yang mungkin belum bisa menerima format baru ini dengan nyinyir bilang ya, tapi kan ini banyak tim-tim kecil yang membuat akhirnya jumlah gol itu jadi lebih banyak, ya nggak sih? Karena menurut gua nggak juga gitu kan. Karena ini kayak yang juara yang skornya banyak, coba lihat deh hasilnya. Kan kayak Arsenal lawan Sporting, kita juga nggak nyangka Sporting dibantai yang habis menang lawan City juga. Terus kemudian City 3 sama juga kan, nggak ngira juga gitu kan. Iya, itu juga. Terus juga scoring game juga. si Brest yang kemarin lagi rame dibicarakan, Michael Richards dan lain-lain itu sebelumnya peringkat 2 apa peringkat 3 juga. Walaupun nggak pernah lawan tim besar ya, tapi bisa dibantai sama Barcelona 3-0. Leverkusen lawan Salzburg, yang Salzburg juga biasanya kan juga tim yang suka menyulitkan juga di Eropa kan. Dibantai 5-0. Jadi memang menurut gua kalau alasannya sekarang banyak tim-tim kecil yang untuk bisa memuaskan hasrat dari UEFA untuk bisa merangkul tim-tim kecil dari negara-negara kecil juga, enggak juga menurut gua, karena ini banyak hasil-hasil dari menurut gua yang tim yang udah sering langganan di UCL ya, walaupun bukan tim besar ya, tapi sering menyulitkan tim-tim besar. Siapa sangka orang bisa lihat Red Star Belgrade yang biasanya dikalahin sama tim-tim besar, ini bisa ngalahin Stuttgart tim Bundesliga 5-1 kan, dia nggak nyangka kan. Girona yang kemarin peringkat 2 peringkat berapa terakhir? Peringkat 3 terakhir kan, dikalahin sama disetrum tuh. Sturm Graz orang dari Austria kan, gak ada yang nyangka. Iya, dan kalau kita lihat komparasi lawan-lawan yang dihadapi setiap tim, kan mereka dapat masing-masing dari pot masing-masing kan. Betul. 2 dari pot 4, 2 dari pot 3. Imbang jadinya. Jadi adil lah ya, adil. Jadi kan lu sebetulnya kalau di grup stage yang lama, lu kan juga ketemu tim pot 4 kan. Betul. Lu ketemu tim pot 4, tim pot 3 juga, lu pasti ketemu juga. Sementara di sini mereka ketemu juga. Dan enaknya adalah ketika di format lama, ketika lo kalah 2 kali, itu kan kayaknya udah, waduh, alarm nih kalah 2 kali. Tapi di sini lu masih bisa bounce back gitu loh untuk bisa masuk ke 6. Dan lu di sini nggak ketemu lawan yang sama 2 kali itu kan. Iya, misalkan lu segrup sama City, kalau di yang format lama, wah ketemu City 2 kali, ya hitungannya calculated loss gitu kan. Kalau ini kan kita lebih ada chance untuk bisa melawan tim lain nih, mungkin chance-nya lebih besar gitu kan. Sekarang kalau ketemu City asik gitu. 6 kali coy, nggak pernah menang.
Gimana Mas Ong ngeliat City dulu deh sekalian kita bahas, udah disebut City. Ini dia udah unggul dulu bahkan sampai 3-1 gitu kan. Kok bisa? 3-0 bahkan. Oh ya 3-0 dulu dibalikin 1-1 sampai akhirnya 2 gol yang di babak kedua itu. Tapi anehnya kenapa dia dalam keadaan unggul ada rotasi yang dilakukan sampai back-backnya diganti, Ake diganti sampai si Pusi itu main lagi kan? Apa yang berubah Mas? Karena mereka mau ketemu Liverpool kan. Itu jawabannya. Itu salah satu gua rasa kenapa Guardiola akhirnya bikin rotasi. Iya. Dan skor 3-0 buat City biasanya aman Ji. Iya. Kalau kita bicara 1 mereka masih ngegas. Bahkan KDB masuk di babak kedua itu kan. Biasanya mereka tuh kan 1-0 tuh masih goyang lah. Tapi begitu bicara 3 gol emang biasanya lebih aman, dan kita pikir ini kan bakal jadi momentum mereka buat bounce back ya. Walaupun City di tahun 2016 kalau nggak salah si Pep tuh pernah juga 6 kali pertandingan nggak pernah menang, tapi 3 imbang 3 kalah. Beda ini 5 kali kalah dan cuman satu kali imbang. Dia betul-betul di teritori baru yang kayaknya nggak pernah dia rasakan sebelumnya, dan menarik banget pas ngelihat dia ini ya preskon Iya, dengan ada luka dengan garuk-garukan di kepala itu kan nunjukin level stres dia yang udah sampai segitunya. Gila lo, tim kayak kita unggul 3-0 bisa disamain sama Feyenoord lagi, bukan disamain sama Barcelona atau Arsenal, tim-tim yang biasa bisa comeback gitu, tapi ini disamain sama Feyenoord gitu. Dan kelihatan banget City bukan kayak City yang biasa kita lihat Ji. Tim yang kayaknya ngelihat sebuah pertandingan tuh tanpa kepercayaan diri. Lo ketika megang bola kan mereka biasanya tenang, keluarin bola tenang, mau maju ya nggak ragu untuk terus maju. Itu kemarin lebih banyak mundur belakangin bola, kayak nggak ada kepercayaan diri di para pemain gitu. Cuman ya gue kasihannya sama Pep karena kan tim ini kan akan berjalan kalau sistem itu akan berjalan kalau pemain-pemainnya lengkap ya. Dan selalu kan gue pernah ngomong di DPI juga bahwa timnya Pep tuh kalau komplit ya lu nggak bisa ngalahin dia lah. Tapi kalau begitu dia compang-camping dari materi tim itu nggak gampang juga dia buat nyusun strategi yang berbeda gitu Ji. Untuk memakai strategi yang sama dengan tim yang kayak gini itu susah ternyata bagi Pep, dan berapa kali kebukti perubahan dia tuh nggak pernah radikal kalau dari sisi sistem karena sistemnya udah jalan kan. Tapi dengan pemain-pemain seperti ini lo mau berharap pemain-pemain ini bisa memainkan sistem yang sama, kayaknya kok nggak bisa ternyata City kan. Lo kehilangan Rodri, masih ada Kovacic. Begitu hilang Kovacic, lo bingung siapa yang bisa memainkan gaya yang sama dengan dua pemain ini. Rico Lewis ternyata butuh tandem yang lebih mature ya untuk bisa main bagus gitu. Tapi ketika dia sendirian kok kayaknya kesusahan gitu. Gundogan yang udah lebih sering jadi pemain 8 begitu balik ke 6 agak susah juga untuk bisa transisi bertahannya susah juga. Jadi the whole system dari City dalam beberapa pertandingan terakhir gue ngeliat dengan tidak mengubah itu akhirnya mereka jadinya terekspos. Dulu kan kita selalu bilang City tuh ada lubang-lubang loh, tapi nggak ada tim yang bisa manfaatin itu kan. Biasanya gitu kan. City lempar bola di belakang back, itu lu pasti bisa dapat peluang. Tapi nggak semua ternyata bisa ngeksekusi dengan mudah. Di zaman Barcelona pun seperti itu kan. Kelemahan Barcelona adalah begini. Tapi nggak ada yang bisa manfaatin itu. Jadi terkesan timnya sangat superior gitu. Tapi dari beberapa pertandingan flank kanan itu udah kelihatan banget begitu terekspos ya. Mau Kyle Walker yang main di situ, mau siapapun. Mungkin mereka nggak diserang dari sisi situ, tapi begitu serangan cross itu datang dari sisi kiri, kanannya itu udah nggak ada yang ngawal tuh, jadi gampang banget bisa masuk ke dalam kotak penalti dengan begitu terbuka. Jadi sistemnya Pep yang menurut gue dia tidak punya banyak skema berbeda untuk bisa ngakalin pemain-pemain gue lagi nggak ada nih yang bisa mainin skema utama gue. Perubahan skema itu kok nggak kelihatan dari Pep. Apakah itu bisa disebut miskin taktik Mas? Kalau dulu gue bilangnya Pep gitu. Ya karena dia hanya punya plan A nggak punya plan B gitu ya. Gue kan dulu selalu bilang Pep adalah pelatih jenius yang bisa memunculkan strategi satu yang nggak ada yang bisa ngalahin. Betul. Tapi begitu strateginya nggak works, dia nggak punya kemampuan untuk bisa mengubah sistemnya sedikit. Oke, setelah berapa musim di City, akhirnya dia munculin Stones jadi kayak gitu. Ada beberapa tweaking yang bisa dilakukan. 4 back tengah itu ya? Iya, 4 back tengah tapi satu masuk jadi cuma 3 gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh bisa dibilang hal baru pada waktu itu dibikin oleh Pep gitu. Walaupun sekarang banyak yang ngikutin. Tapi begitu itu nggak works, dia bingung untuk mencoba lagi kayaknya nggak bisa juga. Jadi butuh waktu lagi juga kali ya. Dia butuh waktu di situ dan pemainnya bukan hanya dari penampilan di lapangan tapi dari mentality kayaknya
udah mulai terganggu nih. Jadi ya weekend betul-betul menjadi ini nih. Menjadi lu bisa comeback kan nih pas lawan Liverpool. Kalau enggak ya udahlah Liverpool juara saya dua-duanya nih anjir. Sabar mah. Belum sampai di situ. Tapi kemarin gue melihat juga ini berkali-kali gue lihat ketika Gvardiol gitu mungkin sempat tertutupi ya dengan penampilannya, dia banyak bantu nyerang, terus juga dengan kekuatan defense dari teman-temannya. Tapi kalau secara individual gue sering banget ngeliat dia tuh banyak missnya loh. Yang kemarin tuh menurut gue 2 gol, satunya dari impactnya dari dia juga yang menurut gue miss secara koordinasi maupun juga individual skillnya secara back ya. Jadi memang Gvardiol dengan harga mahal menurut gue masih banyak PR-nya, ditambah kemarin ketika Ake diganti terus ada si Pusi, jadinya dia nggak ada kenyamanan untuk menjaga di belakang itu senyaman ketika dia ada pemain-pemain senior seperti Ake, Ruben Dias atau Johnson di sana. Even ada Johnson saja di belakang, gue sering melihat masih suka ada lubang karena karakter leadernya tuh gue melihat nggak ada yang benar-benar punya karakter leader kayak gue bilang di DP itu ada Ruben Dias gitu kan. Mereka bisa bagus secara sistem, tapi begitu ada yang diganti 1-2, nah itu chemistry bisa langsung berubah gitu aja. Beda kayak sama Arsenal kan, Arsenal sekarang udah lumayan kuat lah, diganti siapa aja, di kiri diganti ini, kanan ganti ini, kayaknya bisa tetap berjalan kecuali Salibanya nggak ada lama, mungkin itu akan kerasa kan. Nah ini kerasa banget nih kalau City setiap kali ada perubahan akhirnya itu impactnya Gvardiol jadi ke expose, nyata dia defense-nya masih banyak PR. Terus juga dia berkali-kali nyoba si Pusi, udah nggak bisa nih, levelnya Pusi masih level mediocre banget. Ini mungkin kayak Rico Lewis masih 3 tahun lalu lah yang memang belum layak masuk tim utama, atau mungkin masuknya hanya mungkin menit 70-80 babak kedua. Tapi ya itu City gue masih melihat sejelek-jeleknya City sekarang peringkat berapa di UCL? Kalau di Liga kan peringkat 2, di UCL di peringkat berapa sekarang? 15 Madrid, City masih 17. Ya. Nah yang batasnya playoff itu berapa? 24 ya? 24 kan? 8 masih sampai aman sih mereka. 9 sampai 24. Ya. Jadi masih banyak waktu lah untuk bisa 3 pertandingan ke depan ya. Ada 5 kan nih? Madrid ada di ujung. Kacau, Madrid sih parah nih. Madrid yang udah mulai harus mikir sih Madrid ya. Ya itu ya dari bahasan City dan juga tadi kita bahas apa tadi di awal selain City? Udah nggak deh? Munchen PSG nggak penting ya? Enggak lah. Kita masuk ke big match aja langsung, Liverpool Madrid, karena ini pertandingan yang menurut gue agak alot di babak pertama tapi cukup seru dibandingin gue nonton Villa lawan Juventus. Jadi gue nonton 2 layar, Villa Juventus sama Liverpool Madrid kan, anjing ini boring banget lihat. Gue mengharapkan Juve ketika lawan Villa kan, mungkin Villa bukanlah tim yang paling atas di Premier League gitu ya, walaupun memang sekarang bisa menembus 4 besar kadang-kadang, tapi gue mengharapkan Juve akan memberikan perlawanan juga akan nggak kalah serunya. Nyata agak boring menurut gue, malah Villa menurut gue lebih one handed lah untuk serangan-serangannya, lebih nyaman dalam mengalirkan bola. Ya itu bahkan peluang-peluangnya lebih banyak Villa dan akhirnya 0-0. Nah anjing bosan banget. Nah sementara Liverpool Madrid justru gue melihat ini tarungan taktik. Tapi somehow gue gak melihat Madrid tuh kayak punya chance untuk menang ya. Karena gue gak melihat ada peluang-peluang matang dari Madrid, Mas. Menurut lo kemarin apakah faktor cedera dan faktor absen ini sangat berpengaruh, atau memang pemain-pemain yang ada di depan itu emang gak perform? Terutama Mbappe ditemuin sama Arda Güler. Ada siapa lagi di tengah? Brahim Diaz kemarin. Hah? Brahim Diaz. Oh iya Brahim Diaz juga. Terus juga ada si Modric yang dari awal langsung masuk sebagai starter, harus main cukup panjang mengcover. Menurut lo apa yang kemarin yang gak berjalan dari Madrid? Kalau gue sih lebih ke end passing sih. Oke. Berapa kali mereka mencoba penetrate lewat umpan-umpan terobosan dan hampir terus kan. Tapi bisa kepotong. Emang Liverpool luar biasa sih. Penampilan Liverpool harus kita akui. Gila sih kemarin dia mainnya. Rapi banget dari defense. Sekali lepas ada risiko yang berani diambil oleh Bradley untuk melakukan tackle seperti itu. Orang padahal kita baru bahas di mana kemarin ya, DPI ya, yang ada yang bilang si Rizal apa siapa, dia kelasnya masih jauh lah di bawah Trent. Tapi menurut gue dari sisi defense-nya dia udah selevel sama Trent menurut gue. Kalau pas dia muncul di akhir musim kemarin, oke, ini gue bilang bakal menjadi pemain yang luar biasa. Tapi kan sempet banyak blunder kan beberapa pertandingan. Jadi kayaknya kemarin cuman bagus doang di akhir musim kemarin. Ya, tapi nggak bisa konsisten. Tapi ternyata pertandingan kemarin gila sih. Makanya kayaknya Slot sengaja tuh narik di menit ke-80 jadi kasih standing ovation kan. Emang penampilannya luar biasa. Tapi the system dari Liverpool kemarin sempurna sih, jalan dari sisi defense-nya, progressing ke depannya, transisinya, pemilihan kemana lu oper, kayaknya nggak ada yang bisa dibilang salah gitu pilihan. Kecuali blunder Van Dijk sekali ya. Itu bisa passing gimana sekelas Van Dijk. Salah passing ke Arda Güler itu gimana? Untung itu levelnya Arda Güler ya. Coba kalau levelnya
Tapi levelnya Mbappe aja nggak bisa golin gitu kan. Dan mereka tahu Madrid tuh kan nggak punya pemain dari wings yang tampilnya oke. Valverde ditaruh di sisi kanan. Iya, bek kanan. Mereka nggak punya bantuan yang betul-betul bisa nusuk ke kanan. Brahim Diaz, Arda Güler lebih ke tengah. Jadi Bellingham nggak juga ada yang bisa menge-stretch Liverpool dari sisi tepi. Untuk expose Robertson sama Bradley nggak ada ya. Makanya mereka kemarin rata-rata umpannya lewat tengah kan. Umpan-umpan terobosan, tapi hanya meter sepersekian sentimeter lah, kita bicara sentimeter yang antara lo nggak nyampe bisa diintersep lawan dan lo berhasil. Ketika berhasil ada beberapa yang offside juga. Ada satu peluang juga kan Ruben Dias tuh yang sempat Brahim Diaz yang one on one juga kan yang ditepis sama Kelleher tapi ternyata offside. Jadi emang kayaknya Ancelotti kemarin ingin pendekatannya lebih dari tengah. Mbappe kan nggak juga nyisir kiri banget kan. Dia nggak nyisir kiri banget, kadang ada di sebelah kanan, tapi lebih sering di tengah untuk melakukan counter seperti itu. Karena memang nggak ada pilihan bagi Madrid ketika lo nggak punya Vini yang bisa nge-stretch pertahanan, lo nggak punya Rodrigo yang bisa melakukan itu, makanya akhirnya pergantiannya diganti. Vazquez dimasukin. Vazquez kan lumayan tuh agak bantu tuh. Agak lebih ada peluang lah dari sisi wing. Kanan Iya, sementara yang wajib lo expose kan kedua wingbacknya Liverpool kan. Ketika lo nggak bisa masuk dari sisinya Bradley yang tampil luar biasa, ya harusnya Madrid kan dari sisi kanan. Robertson berapa kali out of position kadang-kadang ya nggak sempurna lah posisinya. Harusnya itu yang bisa diekspos oleh Madrid. Tapi ya begitu lo nggak punya Vini, ya lo nggak punya Rodrigo juga, ya lo berharap magic dari Mbappe yang bisa melakukan soloran, tapi off day juga sih kemarin. Mbappe berapa kali nyangkut kan, coba untuk giring bola, nyangkut terus di kaki lawan, agak santai berjalan, direbut lawan, mencoba lari, diintercept. Jadi ya kombinasi antara strategi yang dipilih sama Ancelotti yang mencoba untuk masuk lewat tengah lebih direct, dan skema dia kan berjalan kalau dia rapih dalam ininya kan, dalam distribusi ke pemain-pemain depan, terserah lo mau main seperti apa. Nah itu kan nggak ada yang bisa melakukan itu kemarin. Distribusinya nggak ada. Cuman Mbappe doang. Sementara di belakang ya bisa dibilang lu nggak ideal juga. Lu cuman punya Rudiger yang back betul-betul. Dan itu pun jelek main yang Rudiger. Rudiger jelek, apalagi Mendy. Iya, paling jelek. Parah, makanya kemarin sampai diganti sama Fran Garcia. Mendingan dari awal aja Fran Garcia. Fran Garcia itu lebih aman gitu. Mainnya nggak eksepsional, tapi lebih aman dalam menjaga wilayah lo gitu. Dan dia bisa bantu untuk. Dan crossingnya lebih bagus menurut gue Fran Garcia. Lebih bagus dibandingkan Mendy, udah defense-nya berantakan. Nyandung salah lagi aja, itu nggak gol ya salahnya. Penaltinya juga clumsy banget. Jadi ya semuanya kayaknya kemarin lagi nggak works buat Liverpool, buat Madrid. Dan Asensio kemarin juga menurut gue dia babak pertama bagus, tapi pas yang kebobolannya McAllister tuh salahnya dia menurut gue, karena apakah karena kakinya pendek atau karena dia nggak nyangka McAllister bakal nendang dalam posisi seperti itu. Tapi menurut gue itu salahnya dia. Dan Rudiger kemarin nggak memberikan kepercayaan diri sebagai leader di tengah kemarin, di back tengah. Jadi gue tuh 2 musim terakhir sempat mengira kan ini Madrid kayaknya rapuh banget pertahanannya. Cuman gue ngeliat statistik pertahanannya selalu kebobolannya nggak terlalu banyak ternyata kan. Gue merasa apakah ini data yang gue lihat itu bohong atau enggak, karena gue melihat berapa kali pertahanan itu gampang banget ditembus dan back-backnya sering individual error, tapi memang kadang-kadang mereka ke save dengan Courtois bagus, tahun lalu sempat ada Lunin juga bagus, kadang-kadang finishing dari lawannya juga kurang bagus. Tapi kalau secara pertahanan, secara koordinasi, gue melihat mereka tuh sering banget banyak errornya loh mas. Kecuali mungkin di big match mereka bisa solid, tapi kalau secara liga atau secara long season panjang itu gue banyak banget lihat Madrid nggak sekuat itu pertahanannya ya, karena mungkin fans Madrid juga mungkin bilang karena mungkin mereka nggak pernah fit whole the season gitu. Selalu ada pergantian di backnya, Militao bisa cedera panjang, Alaba cedera panjang, backnya kadang-kadang Tchouaméni, kadang-kadang siapa sampai sekarang si Raul Asensio gitu kan. Jadi ya gue ngerti, tapi memang itu kayaknya nggak Ancelotti banget kalau ngebangun dari pertahanan kuat di belakang baru dia distribusi ke depan gitu kan. Tapi cuman dia biasanya emang yang rigid dari sistem dia adalah defense-nya, memang dia plot lu harus main kayak gini untuk si defense. Tapi untuk offense betul-betul dia bebasin. Makanya orang suka bilang dia manfaatin kemampuan individu pemain. Betul. Kalau untuk offense emang dia bebasin. Tapi untuk defense emang dia biasanya lebih rapi. Cuman kan itu kan berjalan ketika pemainnya ada semua. Ada semua dan gelandang bertahan lo ada di situ. Sementara Tchouaméni nggak ada di situ. Kamavinga kemarin cedera lagi, lo bayangin ini tim kurang banyak apa sih cederanya? Gue bilang dari ini pertahanan cedera. Kiper pun baru sembuh dari cedera,
lini tengah juga cedera. Sekarang depan lagi dua pemain terbaiknya cedera juga. Jadi ya menjadi season atau period sekarang yang bisa dibilang menyedihkan sih buat Madrid dari komposisi peringkat tim. 24 loh, lo harus ya sekali lagi jangan pernah coret Madrid atau remehkan Madrid ya kalau di Liga Champions karena nih King Madrid. Tapi King Madrid ini kan belum pernah menemukan format seperti ini ya. Apa mungkin ini akan menjadi sebuah format yang menjadi malapetaka buat Madrid karena dia nggak nyangka juga harus menghadapi pertandingan sebanyak ini dengan lawan yang ternyata berubah semua, nggak ketemu lawan yang pasti dua kali dan ini menyulitkan dia dari sisi musim lalu juara tanpa sekalipun kalah ya kan? Iya betul, apalagi sapu bersih di grup kemarin sempurna, tapi sekarang dia udah ngalamin 3 kali kekalahan loh. 3 kali kekalahan luar biasa. 3 kali kan Madrid kalah? Ya 3 kali kalah 2 kali menang. Itu wah. Lawan Nice, lawan Milan, lawan Liverpool. Dan Mbappe, ini gue nggak pernah bisa mencoret talentanya dia. Gue tapi bilang ini orang 13-11 sama Rashford lah. Kalau orang 11-12 enggak. Dia secara skill, secara talenta 2 level, 3 levelnya di atas Rashford. Lo buat Mbappe lo. Hah? Ya justru karena menurut gue dari sisi itu mas involvement of the game-nya, dari sisi dia kayak raja yang pengen dikasih supply baru dia mau gerak, dari sisi dia screening read the game-nya menurut gue nggak kayak Mbappe yang gue kenal di Monaco awal-awal sama PSG awal nggak begini mas. Gue nggak ngerti apakah dia merasa dia sekarang supply bola udah ke dia jadi dia tinggal nunggu bola datang, dia merasa sekarang menjadi pemain bintang. Gue nggak ngerti kenapa dia menurun seperti ini. Apakah memang lo ngeliat sih ada penurunan dari involvement of the game itu menurut gue ini jadi kayak Rashford banget sekarang dari ego. Iya egonya menurut gue liatnya. Ya jeleknya Mbappe ya ada di Rashford gitu jelek. Iya. Tapi bagusnya plusnya nggak ada di Rashford. Ya itu makanya gue bilang 3 level 2 level di atasnya Rashford, tapi dari sisi jeleknya sama jeleknya nih. Ya mungkin bisa jadi memang laparnya udah nggak kayak dulu. Maksudnya begitu lo udah dapetin juara dunia itu kan waktu itu momentum yang apalagi kemarin finalis hampir juara juga. Dan dia jadi kapten pula abis itu kan. Hat-trick juga di final dan orang melihat ini memang the next Ballon d'Or perebutannya itu kan antara pasti dia ada di situ gitu kan. Tapi setelah itu ya individualnya kelihatan makin kental Ji. Iya benar. Di akhir-akhir PSG kan udah kelihatan ketika dia bawa bola dia nggak peduli mau ngoper ke siapa, bawa aja sendiri bawa dan memang sering gol. Dan individual banget. Dan di satu sisi dia untuk berlaku sebagai pemain yang jalan sore, ya dia sudah mendapatkan segalanya dan dia biasa membuktikan lo kasih oper bola ke gua, sini gua eksekusi. Emang dia bisa melakukan itu gitu. Cuman kan ketika sistemnya baru seperti di Madrid lalu lu sekarang lu sekarang menjadi pemain yang lu harus menjadi pemain yang diandalkan untuk bisa mencetak gol dan lu harus perform terus di setiap pertandingan. Sementara lu lagi nggak ada Vini, lu nggak ada itu kan semakin beban dia kan semakin berat, semakin dia ingin mencoba untuk eksekusi. Sama Vini pun belum nyetel juga mas sebenarnya kan? Dia di awal-awal kan? Tapi belakangan udah mulai. Ya hitungannya baru sedikit lah. Beda kalau mungkin waktu sama Neymar sama Messi, menurut gua dia masih mau menjadi teamwork menjadi pelayan juga karena dia masih ada respeknya ya. Maksudnya Neymar masih senior, Messi apalagi gitu kan. Jadi memang gua melihat itu mungkin gua terakhir ngelihat Mbappe dari sisi teamworknya itu masih kerasa kentalnya di situ mas. Tapi kalau udah setelah era Messi apalagi di timnas menurut gue anjir terutama Piala Eropa kemarin ya. Anjir ini orang egois banget dan delay bola sering, involvement of the game yang nggak ada, decoy-nya nggak pernah mau, malah Bellingham yang selalu jadi decoy kan di Madrid maupun di Prancis, Griezmann, Giroud, Thuram jadi decoy, dia nggak mau jadi decoy mas. Menurut gue ini yang sayang banget dari seorang Mbappe. Nah itu dia. Terus dari Mbappe, tapi menurut lo kan tapi Ancelotti bilang kita punya semua support yang dibutuhkan untuk Mbappe dan sooner or later dia akan turn around di situation dan comeback gitu. Menurut lo akan. Dan gue bilang kan Barcelona di La Liga pun menurut gue belum aman posisi. Betul, sekarang beda 4 poin doang ya. 4 poin dan selisih satu pertandingan. Jadi satu poin lah kalau Madrid menang ya. Iya, dan Madrid ternyata di posisi tertekan tetap bisa kan bounce back, pelan-pelan ngejar Barca bisa menunjukin itu. Tapi ya terlepas dari pertandingan lawan Liverpoolnya sih kemarin yang luar biasa. Kita harus kasih kredit ke Liverpool lah. Ya, sehingga Madrid emang sama sekali nggak dikasih kesempatan untuk bounce back, untuk back in the game, sama sekali nggak dikasih kesempatan itu karena
ya Liverpool juga tahu kan ketika Madrid lo kasih kesempatan Iya, dimakan bahaya. nih sama Real Madrid. Tapi kan di La Liga nggak semua tim bisa melakukan itu. Jadi peluang mereka untuk bounce back di La Liga Ya. dan nantinya ketika mereka masuk ke playoff Liga Champion dan juga ke 16 besarnya, Ya. gue akan melihat ini tim yang bakal totally different sih. Dan untungnya enggak, tapi dan abis ini Madrid juga akan ketemu masih si Atlanta, nggak gampang juga karena kita tahu Atlanta tahun lalu kan bantai Liverpool Apalagi juga di kan. Eropa ya. Tapi di Liga lagi bagus juga Di ya. Liga lagi memang bagus, tapi memang Inter bisa bantai 4-0 Mas. Jadi hati-hati. Sombong. Kalau dia punya counter yang bagus ya selalu ada chance. Tapi yang terakhir lawannya enteng Salzburg. Jadi harusnya sih 6 poin masih bisa kekejar lah buat. Tiga lagi siapa aja? Bukan tinggal sisa 2. Oh ya, pokoknya Atlanta, terus si Salzburg, satu lagi Siapa itu karena yang jago-jago udah ketemu kan? ya, Milan lagi itu yang di siapa bracket ya? 1 udah ketemu Milan sama. Satu lagi Brest. Iya. Kalau Barca bisa menang 3-0 ya harusnya Iyalah. bisa lah ya. Dia untuk 3 poin 3 kemenangan lagi kayaknya bukan muluk-muluk dan ya minimal playoff lah. Tapi kalau untuk ngejar tadi poinnya mana? Poin total masih bisa ngejar nggak dia ke peringkat 8? Baru 6 kan? Tapi 6 tuh nggak jauh loh jaraknya. Peringkat 8 berapa? 9-nya aja tuh. Oh tuh 9 tuh 10 masih deket lah, beda 4 poin. Poinnya tuh tipis-tipis. Masih bisa berubah Iya, semua. masih bisa berubah. Inter berapa Inter? 12. Ah. 13. Inter di atas Inter di atas. 12. Inter nomor 2 13, Liverpool Liverpool berapa? Iya. 16, 15. Sapu bersih 5 kemenangan, 3 poin sempurna dalam 5 pertandingan. Sementara Inter ada kali 1 seringnya. Ya. Atalanta belum kalah juga loh. Atalanta belum kalah, tapi dia seringnya 2 kali. Jadi peringkat 5. Nah, kalau ngomongin soal ini Liverpool, ini juga tadi kita udah sedikit bahas, tapi Liverpool ini harus kita apresiasi lagi Mas, karena ini kita akan tahu bagaimana dia membagi peran, membagi skenario ketika menghadapi akhir pekan ini ada City nih Mas. Ini yang tadi lu bilang bisa menjadi partai penentuan mungkin terlalu dini, tapi dari sini kita bisa ngelihat wah, kayaknya belum pernah gak sih sejauh 11 poin? Gak pernah kan? 11 poin, Ketinggalan 11 poin. 8 sama 10 kalau nggak salah. Yang City ketinggalan. 11 tapi City-nya 2 game in hand. Oh iya kan? Nah ini Iya. kan sama kan? Kalau dia menang 2 game in hand-nya itu cuma Iya. berjarak 7 kalau nggak salah. Ya, kalau ini kan sekarang 8 poin. Kalau dia Liverpool menang lagi 11 poin dan itu pertandingannya sama. Ini akan menjadi menurut gue ya penentu juga secara mentality dan juga psikologi buat mainnya Pep juga ya. Walaupun mungkin mereka udah punya mental juara, tapi gue percaya ini kayak akumulasi dari titik jenuh yang 2 tahun lalu ya yang Pep bilang 2 tahun lalu ada titik jenuh yang sampai Gundogan juga bilang nih kayaknya kita ada mulai kejenuhan dan segala macam, makanya dia kayaknya pengen cabut ke Barca Barcelona. buat refreshment. Taunya di Barca nggak semanis yang dibayangkan, sekarang manis nggak ada dia. Apa lo yang melihat sekarang lawan Liverpool, lawan City Mas? Liverpool akan bermain seperti formasi seperti waktu lawan City atau ada perubahan? Karena kan lo bilang sebenarnya memainkan Curtis Jones bersama dengan si McAllister itu kayaknya Justru itu boleh. lebih aman Yang dibandingkan nggak sama boleh Szoboszlai. Sobo, iya. Lebih Lo bagus ya. either Curtis atau either Sobo. Berarti Kan? menurut lo Curtis Jones gak akan main lagi nih, Sobo akan main ya? Tapi kemarin mainnya bagus sih Curtis Jones. Iya kan? Dia tuh kadang-kadang suka ajaib anjir. Iya lagi bagus. Ini Pas pasti ya yang- si Tri suka ngomentarin nih si apa kepanjangannya di Twitter tuh, yang The Reds Indonesia tuh kan suka Iya iya. ngata-ngatain Curtis Jones kan. Nah, ini dia tapi kadang-kadang suka anjing lah, ajaib banget si Curtis Jones ini kan. Lagi bagus berapa pertandingan kan dia sempat nunjukin yang anjir nih pemain memang bagus Iya, banget iya. ya. Tapi ya nggak dikasih kesempatan untuk, dan mungkin bagusnya Slot juga nggak ngasih dia pertandingan terus menerus. Iya. Makanya dia justru akan Jadi nggak kelihatan fluktuatifnya. Iya, justru tiap ditampilkan Lumayan. nggak pernah mengecewakan dan bagus. Iya, iya. Apalagi kemarin terakhir lawan Madrid tampilnya luar biasa. Cuman ya kalau ada pergantian ya gue rasa Sobo bisa dijadiin starter lagi sih. Iya. Karena either salah satu itu punya coverage area yang bagus Ji. Kan dia work rate-nya 2 pemain ini yang sama-sama luar biasa sih. Orang selalu melihat Sobo itu jelek ketika di final third. Emang iya. Ketika dapat peluang di depan lu harusnya nembak, tapi masih lu bingung lu oper lagi, lu kemana lagi, dan Banyakan mikir dia kadang-kadang memang. momentumnya hilang. Sering banget Sobo melakukan itu. Dapat peluang enak, dieksekusi nggak sempurna. Emang kalau kita ngelihat dari sisi offense-nya, emang Sobo agak parah sih. Tapi lu nggak ngelihat mereka dia secara 90 menit atau 80 menit tampil dengan work rate yang luar biasa. Udah ada di setiap sisi lapangan lo dia. Iya, Bisa work rate-nya cukup bagus dia. cover kiri, kanan, depan, belakang dengan begitu sempurna. Tapi memang kita nggak bisa mengharapkan dia sebagai nomor 10 yang Kreatif. kayak Bruno di eranya Ole gitu ya, Iya. memang aktif mencetak gol gitu ya. Dia memang lebih menjadi ya team maker Iya. team player aja gitu ya. Ya mungkin balik ke eranya
sebelum ini Ya, bersama Anderson, klub Wijnaldum gitu ya. Henderson, Wijnaldum masih lumayan tajam lah. Ada Naby Keita lah, Iya, iya, ada sebelumnya siapa tuh? Ya Wijnaldum sih masih Thiago masih bagus. Silva gitu kan. Iya, itu kan Wijnaldum ya masih bagus, tapi juga jumlah golnya nggak sebanyak itu juga iya, sebenarnya itu kan. kan mereka lebih ke work rate-nya Iya, kan iya, yang luar biasa. Jadi ini yang di copy juga sama Slot. As long as engine lo kuat dari kerja keras di tengah, Ya. lo tinggal percayakan pemain-pemain kreatif lo di depan aja. Jadi itu tugasnya Salah, tugasnya Gakpo, Diaz, Ya. sama si Nunes di depan gitu. Tapi di tengah, yang penting ketika bola datang transisi lo gimana. Nah itu kan berjalan selama ini. Ya. Mau ditahannya sama McAllister kek, mau ditahannya sama Gravenberch kek. Tapi abis itu mereka langsung progression ke depannya cepet. Itu yang membuat Liverpool kenapa bisa ada di posisi seperti ini sekarang. Ya. Dan itu pula yang akan mereka lakoni ketika lawan City sih. Cuman kayaknya pilihannya Szoboszlai sih kayaknya besok sih. Dan jangan lupa, gue juga mau ngasih kredit buat kipernya nih. Kamil Kelleher anjir. Gokil juga. Ini kalau kita mungkin juga tahun lalu ingat pernah Ortega tiba-tiba bisa main bagus juga gantiin seorang Ederson. Nah ini juga anjir. Dia udah bertahun-tahun sebenarnya membuktikan, tapi menjadi deputinya biasanya lebih menjadi domestic cup doang kan. Tapi sekarang ketika step up menjadi kiper utama di liga pun bagus. Di Liga Champions juga bagus. Anjing nepis penalti Mbappe tuh ngebaca tuh, bukan Iya. bukan nebak gitu kan. Tahu Gila, lo. tepat banget. Dan dia sebenarnya posisi tingginya berapa sih? Kayaknya nggak terlalu tinggi juga kan, nggak terlalu ideal gitu untuk tinggi badan seorang kiper, nggak sampai 90 juga kan kayaknya. Kurusnya itu loh yang bikin dia kayak bodinya. Iya, kayaknya apa. kayak kurang workout kayak DG baru awal-awal pindah, cuman beda dia lebih pendek pada DG ya gitu kan. Tapi Cuman shot stoppingnya dia bagus. bagus dia bacanya. Dan bagusnya di era Klopp, dia kadang-kadang kan dikasih kiper-kiper tuh dikasih kebebasan tampil kiper cadangan tuh di cup competition, tapi begitu final lu main kayak pemain kiper utama lo lagi kan. Iya, iya, Biasanya iya. kan gitu. Tapi kalau si Klopp ya dia tetap percayain Kelleher, dan berapa kali final kan dia? Iya, iya. Adu penalti. Domestik dia Dua tuh. kali adu penalti. Oh tuh 88 ya tingginya. Iya dia 2 kali adu penalti dan dia jadi pahlawan juga. Dan kesempatan di big games itu yang akhirnya bisa dia manfaatin. Karena begitu di final-final itu kan pasti komposisi backnya lo yang terbaik juga kan. Betul. Begitu semifinal-final gitu. Jadi ya dia udah merasakan gimana rasanya tampil bareng defender lo yang emang rapi di depan. Jadi ya lo tinggal ketika menjadi pemain terakhir yang diharapkan untuk bisa menepis, ya lo bisa melakukan itu gitu. Ya, dan ini emang gue melihat ini emang benar-benar bagus ya dari si koordinasinya. Kelleher juga lagi bagus, Van Dijk lagi on fire juga. Jadi ya itu kombinasi antara Van Dijk juga bisa menutupi pertahanan yang lagi solid banget. Kelleher juga main bagus. Ditambah kayak Robertson udah balik ke performance lumayan juga mas. Karena menurut gue Robertson tahun lalu Parah. off banget gitu kan. Wah kan Tsimikas sering main juga di awal musim pun juga Tsimikas suka main juga kan. Nah ini Conor Bradley juga di awal kurang bagus, tapi sekarang bisa menutupi juga di saat Trent kemarin gak dimainin. Nah menurut tuh Trent disimpan buat lawan City berarti nih. Kalau Trent sih kemarin lebih ke fitness level. Oke, belum. Jadi secara strategi kemarin emang yang dimainin si Bradley. Tapi kalau Dia nanti meremehkan Madrid berarti ya anjir. Atau nggak mau tapi dia nggak mau Trent kelihatan bagus biar nggak dibeli Madrid gitu ya. kalau nggak dia nggak mau Trent relapse lagi cederanya Oke, kan. iya, iya. Mungkin seperti itu. Benar, Jadi benar. betul-betul ditahan Dia hemat-hemat ya. nanti di partai lawan City. Cuman kalau ngeliat penampilan Bradley kayak gitu ya gue rasa dia layak juga jadi starter di partai melawan Iya. City. Tapi ya kalau untuk bicara lawan City ya dia gue rasa Trent sih. Iya. Trent yang lebih akan tampil. Nah sementara City, gue kemarin lihat mainnya Nunes tuh lebih bagus kalau dikasih lebih agak kebebasan untuk nyerang mas. Sementara kan sebenarnya sebelum-sebelumnya dia lebih dikasih ke agak ke tengah ataupun kanan cuman agak tengah gitu, bukan yang bisa agak melebar ke sayap. Kemarin kan dia sedikit lebih banyak bantu melebar ke sayap dan ngasih crossing juga kan, umpan yang kemarin gol juga. Nah menurut lo formasi apa kemarin besok yang akan dimainin? Karena kemarin KDB juga nggak mulai dari starter. Apakah sekarang KDB akan langsung dari starter? Nunes, Darwin sama Mateus. Mateus Nunes. Iya. Kalau Darwin mah udah pasti loh pilihan utama dong. Si Gondrong ini etos kerjanya bagus tapi memang finishingnya bapuk kadang-kadang. Kemarin Kalau berapa kali lagi on target, kipernya lagi bagus. Iya kemarin Courtois buset. Sering banget dia ketepi sama kiper. Kalau dari ini City mungkin gak Nunes tembus utamanya. Karena kan jelek kemarin juga gue ngeliat si ini terekspos berkali-kali si Kyle Walker, gue ragu juga sih untuk taruh Kyle Walker di posisi bek kanan. Oke. Kalau misalnya nanti mereka tampil dengan 3 back,
jadi one of the back di tengah, ya mungkin lebih aman sih Walker di situ gitu. Cuman kalau berapa kali yang gue bilang City itu terekspos terus dari sisi kanan, ya ketika Walker ada di situ. Sementara Luis, ya mungkin dia nggak punya speed sekencang Walker gitu, tapi dia paling nggak lebih nggak jarang meninggalkan posisi, Ji. Nggak sejauh gimana Walker meninggalkan posisi. Nunes di tengah sih menurut gue pantas untuk dicoba karena ini pemain. Maksud gue dari untuk kan dia butuh yang mobilitas tinggi kan kayaknya. Dan dia suka bergantian kan, begitu dia di situ ntar Silva yang agak turun. Nah, kan? Dia masuk ke kanan. Jadi Gundogan gue udah nggak melihat mobilitasnya bagus sih untuk kecuali dia untuk menjadi nomor 10-nya iya. Tapi kalau buat yang transisi maju mundur udah nggak bisa sih Mas ngeliatnya. Di Barca pun udah kedederan dia kan kayak gitu. Iya. Tapi ya siapa yang akan ada di situ ya kalau kita bicara. Tapi kayaknya sih ya tapi kalau lawan bisa juga sih Rico Lewis akan masuk ke tempatnya Nunes. Iya. Bek kanannya Kyle Walker ya. Polanya kalau ngelihat komposisi seperti ini yang terlalu offense ya. Lawan Liverpool sih selesai lu. Kalau nggak ada di tengahnya yang bisa berantem pasti lo butuh Rico Lewis di posisi itu. Nah pertanyaan gue Ruben Dias tuh kemana ya? Masih belum fit kayaknya akhir November kayaknya baru balik deh. Oh soalnya gue lihat di live score ini juga bahkan namanya nggak disebutin cedera atau absennya, cuma ada Oscar Bob, Kovacic, Jeremy Doku, Rodri. Si Ruben Dias kagak ada di kemarin di bench aja juga nggak ada kan? Di bench nggak ada, di daftar ini kemungkinan absennya juga nggak ada. Gue lihat live score dia kayaknya cukup panjang nih cederanya. Akhir November Mas, berarti udah bisa main dong kalau akhir November. Iya, ya menuju Desember sih kayaknya. Nah ini kalau lihat sekarang nih, lo pasti kan bilang ini kemungkinannya kalau City kalah selesai. Tapi kemungkinannya lawan di Anfield bisa nggak dia menang? Berat sih. City sering menang lawan Liverpoolnya di Etihad sih. Ya kan? Kalau di Anfield, kalau nggak imbang, ya Liverpool yang menang. Kalau pertemuan head to headnya dan ngelihat tren seperti ini, on paper sih harusnya Liverpool ya. Tapi ya gue tetap nggak bisa itu. Lo masih takut ngejinx ya kalau tim kalau Liverpool ya. Kemarin lawan Madrid aja gue pikir imbang tuh. Tapi ternyata Madridnya blow on, mainnya nggak bisa. Tapi gue ngelihat sih Mas dari babak pertama nih tinggal nunggu waktu nih ya. Gue nggak tahu apakah nantinya City Madridnya bisa ngebalikin. Tapi kalau dari babak pertama, udah gue nggak ngelihat ada potensi dari Madrid tuh bisa main secara tim kecuali individualnya lagi bagus gitu ya. Tapi kalau untuk jadi kombinasinya dari sistemnya dibangun nggak jalan Mas bolanya menurut gue. Jadi gue bilang kayak tinggal nunggu waktu, bener tinggal nunggu waktu di babak kedua kan. Dan ini 5 pertemuan terakhir City Liverpool kan juga mana tuh? Gua jauh banget. Nah tuh di Liga belum di Liga terakhir di Anfield 1-1. Iya kalau Liverpool main di kandang tuh sering menang. Tapi 1-1 terus juga di kandang terakhir. Tapi tipis-tipis ya sebenarnya ya. Iya kalau di kandang City ya mereka sering menang gede tuh 4-1. Iya. City di tahun lalu imbang 1-1. Dua-duanya satu sama. Bakal alot nih kalau berkaca tahun lalu. Tapi kalau dengan komposisinya kayak Pusi main kayaknya enggak. Kayaknya. Nah backnya siapa Mas? Mau sih. Karena dia kayaknya udah nyoba berkali-kali nih Stones, Akanji. Nyata kemarin jebolan banyak sebelumnya di Premier League. Kemarin pakai Akanji sama Ake sebenarnya lumayan, tapi diganti berantakan semuanya. Back terbaik siapa pilihannya kalau nggak ada Ruben Dias sekarang? Akanji Ake. Akanji Ake. Kirinya Guardiol. Tolol sih, Guardiola juga tolol kadang-kadang buat diajak split. Kalau enggak nanti Guardiola lebih ke tengah, akan Ake yang ke kiri kan sering gitu. Oh iya. Bisa jadi Guardiola yang enggak banyak lari kemana-mana lah. Ya. Akenya yang digeser ke sana, Guardiola sama Akanji. Ya gue rasa sih itu sih. Sementara kanan ya mau nggak mau Kyle Walker, Rico Lewis akan naik di posisinya Matheus Nunes. Ya. Lihat prediksi berarti masih imbang atau lo lebih lihat? Lebih lihat City tiba-tiba menang gitu ya. Di Anfield loh ini. Iya. Imbang lagi deh Ji. Imbang lagi ya biar aman ya. Kita lihat apakah Anfield. Kalau enggak udah pasti juara dong Liverpool. Tapi ya sih, gue setuju sih. Gue belum nggak bilang pasti, cuman secara mentality, secara psikologi itu udah ngejatuhin mentalnya banget. Karena ini buat Liverpool juga sebetulnya momentum kan. Kita selalu bicarakan startnya Liverpool itu dianugerahkan fixture yang enak. Fixture yang enak tapi bisa dimanfaatin sama Liverpool kan. Orang banyak juga dapat fixture enak tapi lo nggak bisa manfaatin. Ini Liverpool bisa manfaatin itu dan mereka ada di driving seat. Perlahan-lahan ke sini ujian yang kemarin gue bilang lawan Palace tuh bahaya, lawan Brighton bahaya, lawan Arsenal, Chelsea bisa mereka lewati lah. Tapi walaupun Arsenal imbang,
Tapi menurut gue itu Ya wajar lah karena wajar juga. Di Emirates juga kan. kuatnya sama lah. Iya ya. Itu ujian-ujian yang mereka bisa lalui gitu. Dan sekarang makin berat nih ujiannya. Di Champions-nya ketemu Madrid Iya. dan di liganya ketemu City. Ini sebenarnya dua ujian yang akan define musimnya Liverpool menurut gua. Ya. Kalau lo bisa melewati dua pertandingan itu dengan bagus, satu udah dilewati nih. Tinggal satu lawan City. Kalau City menang 80% sih gue bilang Masih City juara. Liverpool. Kan kalau City menang. Kalau Liverpool menang. Oh Liverpool Kalau menang. Liverpool menang 80%. Ya. Kalau City menang, ya tetap City. Lo balik ke prediksi awal. Lagi ke City. Karena kan kita dibully nih sekarang berapa kali di DPI kan. Mana katanya City yang masih juara. Tapi sama gue masih melihat masih ada kemungkinan itu gitu ya. Walaupun emang gue belum melihat kayaknya Liverpool bakal hancur banget kecuali kalau tiba-tiba Van Dijk atau Salah cedera cukup panjang gitu ya. Gue melihat itu mungkin ada kemungkinan akan jatuh. Tapi kalau dari permainan menurut gue cukup solid nih Liverpool yang sekarang. Cukup solid tapi nggak sekonsisten dan meyakinkan itu loh. Jadi dalam beberapa lawan Iya. yang lawan yang di atas kertas lo harusnya menang enak. Iya. Tapi minimal dia nggak yang tiba-tiba glitch apa ya lawan yang Forest tiba-tiba dibantai berantakan gitu nggak pernah kan. Iya, emang tipis-tipis. Iya. Tapi mereka bisa back in the game-nya dengan cepat. Itu yang membedakan Liverpool sekarang. Kemarin kan comeback-nya gila di last minute banget kan. Yang kemarin kebobolan sama Forest kan dia nggak bisa comeback, udah berantakan sampai. Itu sama Soton kemarin ya. Sama Soton pun bisa comeback dan dia dalam posisi comebacknya tuh cuman berjarak nggak nyampe 10 menit. Betul, tuh bisa balikin. cepet banget. Terus di pertandingan sebelumnya juga akhirnya bisa unggul 2 gol dalam waktu cepat. Jaraknya juga nggak jauh. Nah itu comeback di momen-momen yang harus lo cepat untuk berbalik itu lagi bisa dilakukan oleh Liverpool tuh. Makanya mereka tetap bisa tampil secara konsisten dari sisi hasil. Tapi kan dari permainannya sebetulnya kan nggak semeyakinkan itu di beberapa pertandingan melawan tim-tim yang justru di atas kertas mereka harusnya menang dengan enak gitu. Jadi ya masih harus kita uji sih konsistensi ini sampai mana nanti fixtures-nya di festive period. Betul. Harus kita Desember lihat. tuh habis-habisan tuh semuanya ya. Habis itu masuk ke Januari. Habis itu knockout stages-nya Champions League Februari ya. Yoi. Oke, itu dia dari Liverpool dan juga City. Kalian outsider menjagokan mana? Liverpool atau City? Atau setuju nggak ketika Liverpool menang 80% Liverpool sudah bisa kelihatan hilal buat juara? Atau kalau City menang, ini waktunya momentum untuk turn around situasinya buat City dan balik lagi ke prediksi kayaknya ujung-ujungnya City. Kita pindah dikit dari Liverpool dan juga City masih soal Premier League dari Chelsea lawan Aston Villa. Ini kemarin di DPI di Offside 2 sebelumnya gila yang bahas tim-tim yang gurem ada dibahas mulai. MU peringkat 12 dibahas, Chelsea peringkat 3 nggak dibahas. Tapi gue juga mau sedikit bahas karena lawannya sekarang Villa. Menurut gue cukup big match sekarang karena Villa kan tahun lalu juga masuk Liga Champions. Walaupun tahun ini sekarang mulai agak terseok-seok juga, tapi Liga Champions dia itu mungkin resiko yang harus dibayar ketika dia masuk ke Liga Champions, harus membagi situasi, membagi perannya, membagi konsentrasinya. Dan di Liga Champions masih cukup bagus lah. Iyalah, chance dia untuk playoff masih besar juga kan. Dan kemarin nahan juga Juve kan 0-0 bukan satu hal yang mudah. Dan sekarang akan ketemu Chelsea yang juga lagi di peringkat ketiga nih, bedanya udah sama, poinnya cuma beda 1 sama City di peringkat ketiga. Gimana Mas ngeliat City yang lihat Chelsea yang sekarang cukup nyaman dengan walaupun baru sebelum menang ini 2 kali imbang, terus juga ada lose-nya juga di 5 pertandingan terakhir. Lo tuh gimana Chelsea sekarang? Gue sih seneng sih ngeliat dia terutama mainnya dan identitas yang dipertahankan sama Maresca. Kan ya gue mungkin satu-satunya orang yang percaya sama project Chelsea kan dari musim kemarin bersama Pochettino. Gue bilang pelan-pelan akan kelihatan kalau begitu skema lo jadi. Ini skemanya jadi aja belum, tapi udah mulai kelihatan tuh. Akhirnya skemanya jadi, tapi belum konsisten. Musim lalu kan masih seperti itu kan. Lo bisa menang bagus, tapi habis itu kalah, menang lagi. Dan semua pemain tuh step up dari musim kemarin. Salah satunya Nicholas Jackson kan selalu banyak yang ngebully dia lah. Ini bukan kelasnya Chelsea segala macem, mau di compare sama Drogba. Tapi kalau gue compare sama Drogba musim pertamanya, dia lebih banyak golnya sebetulnya kan, 17-15. Tapi bedanya di luar Drogba banyak yang bisa ngegolin. Chelsea dulu. Nah kalau ini kan enggak, Palmer lagi ya. Enzo lagi penalti gitu kan. Dan ada step up dari sisi decision making Nicholas Jackson. Kan dia dulu banyak banget ngebuang peluang kan di musim kemarin. Sekarang juga, tapi lebih banyak juga golnya. Banyak golnya. Kan kalau lo bicara pembuang peluang paling banyak siapa? Haaland. Tapi dia bikin golnya juga lebih banyak lagi. Banyak gitu kan. Artinya kan ini pemain bisa mencari posisi yang tepat untuk bisa mendapatkan sebuah shot, untuk bisa lepaskan diri dari pemain belakang,
untuk bisa one on one lawan kiper. Ya. Jadi kan positioning dia tuh sudah semakin terasa. Tinggal momentum kapan lu harus ngelepas bolanya, kapan lu harus menembak sehingga itu menjadi gol. Ya. Itu yang semakin matang pada diri Nicholas Jackson. Palmer mungkin nggak sebagus musim Ya, kemarin ya. lagi di awal bagus, sekarang ya. Ya masih naik turun. Cuman kan banyak pemain yang ternyata step up, termasuk Caicedo. Itu bagus dibanding Di tahun musim lalu. kemarin Berantakan banget. termasuk orang bilang pembelian flop karena harganya tinggi. Iya. Tapi ternyata somehow nggak bisa cocok sama Enzo Maresca. Enzo Fernandez. Enzo Maresca lagi. Sama pelatihnya Emang cocok dong. kalau sama Maresca. Iya, nggak main bareng soalnya. Tapi cocok sebagai pemainnya. Sama Enzo Fernandez akhirnya ternyata bisa Rotasi juga. rotasi. Tergantung lawan ya. Lavia asal jangan Vega ada yang main. Vega berapa? Tapi Lavia juga menurut gua ya gitu, Iya, so-so iya, juga gitu. Nggak mencerminkan harganya yang Meyakinkan. 80 juta. 80 juta dia kan. Anjir mahal banget pakai harganya. 80 apa 85 malah? Ya makanya 80 ya mahal itu kan. Yang buat Liverpool mundur juga kan akhirnya. Iya, yang nggak cocok kombinasinya tuh kalau Vega yang main tuh, Iya. agak bingung tuh mainnya. Cuman kan dia jadi punya 3 rotasi yang enak Banyak tuh. dia. Ketika mainin Vega dulu sama si Caicedo, nanti Enzo masuk di babak kedua ngasih impact yang beda. Iya. Karena dia punya progressive pass dan umpan-umpan yang bagus kan Iya. ke lini depan. Jadi ya banyak pemain yang musim ini semuanya step up gitu dari sisi permainan, dari sisi kontribusi. Jadi ya gue ngeliat Chelsea akan semakin mateng asal mereka bisa menunjukkan konsistensi itu. Di awal-awal musim masih meraba-raba pilihan pemain yang diambil oleh Maresca, tapi makin kesini kan makin ketahuan. Di kanan yang cocok siapa, Madueke, Ungkungku, ntar tinggal final touch-nya masuk untuk bisa nambah skor lagi. Jadi ya enak sih ngelihat komposisi Chelsea sekarang, pilihan pemainnya berganti-ganti, tapi kestabilan itu masih bisa dijaga. Tapi memang gue sekarang mulai percaya, tapi karena Marescanya sih, gue awal-awal sempat bilang, paling apprentice Guardiola ya hanya sekedar label. Tapi dibanding Pochettino, gue somehow lebih percaya dia gitu, karena gue Pochettino dari Tottenham tuh nggak begitu. Waktu dia pindah ke PSG, mas, gue bilang nggak sebagus itu, mas, menurut gue. Orang bilang dia calon pelatih MU. Gue bilang gue mendingan coba McKenna, mendingan coba Nistelrooy ya daripada seorang Pochettino, karena gue nggak pernah percaya Pochettino di Spurs. Oke lah dia Kalau bisa. sistemnya bagus dong Ji, sistem mainnya Di enak. PSG nggak jalan, mas, menurut gue. Di PSG, tapi di Spurs kan bagus sistemnya ya. Iya Sistemnya dia bagus. cuman di Spurs. Iya, tapi kan sama di Chelsea sistemnya tapi kan di bagus. Spurs kita membayangkan kualitas tim yang memang dibangun dengan pemain dengan gaya main yang sedikit reaktif. Dia pressing dengan main-main yang banyak bertahannya terus counter gitu kan. Bukan yang kayak Chelsea punya banyak pemain segudang, dia harus milih dari pemain-pemain attacking ini dan mengorbankan pemain attacking untuk bisa bermain lebih defense. Nah, menurut gue dia terlalu banyak mencari pemain yang cocok sama dia. Dia nyoba sana nyoba sini, termasuk main tua dicobain juga. Nah, kalau Enzo, gue suka dari awal dia tahu, nih gue mau 26 pemain ini, yang lainnya gue buang gitu. Karena menurut gue, karena kan itu udah disaring dulu sama era. tapi kan kalau Pochettino kan juga ada nyaring dulu dari eranya Graham Potter. Itu yang makanya gue membandingkan. Dan susahnya pada era Pochettino untuk ngebangun tim dari awal kan gue bilang. Ada yang 8 cedera pemain itu. ini dicabut. Betul. Lu kan milih nih. Iya, Lu mau milih, yang cedera banyak banget kan. Iya. Termasuk si Leiva belum bisa main. Banyaklah pemain yang cedera. Kungku juga cedera, yang tadinya diproyeksikan menjadi starter. Palmer juga belum datang awal-awal Jadi ya. dia bingung untuk nentuin komposisi yang akan dia mainkan. Makin ke belakang makin ketahuan kan. Iya. Ini akhirnya kesaring, dipindahin ke Maresca. Maresca udah tahu nih apa yang harus gue lakukan dengan. Tapi cara mainnya kan juga beda, mas. Gue nggak Lebih reaktif di era Pochettino betul. Tapi gaya nyerang dari bawah di mana lo narik back lo main di kiper dulu tuh lama banget untuk pemain belakang pemain lawan masuk ke teritori lo, lalu lo lempar counter, itu kan juga dari era Pochettino, tapi disempurnain sama dia, umpan-umpannya lebih precise. Madueke yang diumpan first touch-nya bagus, ya termasuk Jackson yang ketika lo diumpan sekarang bisa terima bola dengan enak. Musim kemarin kan masih raw tuh. Lempar kayak gitu udah hilang, yang first touch-nya masih berantakan. Tapi ya semuanya menurut gua banyak tersaring dari, kalau mau bilang kegagalan atau kesuksesan ya dari Pochettino juga untuk bisa ngebentuk tim ini. Berarti harus jangan lupakan jasa Potter juga dong, mas, kalau gitu. Yang dari awal banget gue harus menyaring dari segitu banyak pemain, bahkan belum dikasih Enzo sama Caicedo kan. Zamannya Potter kan masih sampah gitu ibaratnya. Ya nggak sampah sih, tapi masih banyak main tuanya masih kan. ada Kante, masih era-era itu kan. Thiago tapi Kantenya lo tahu udah mulai habis. Koulibaly, Mount, Havertz kan masih ada. Mount nggak pernah main, mas. Havertz ya lo tahu di Arsenal pun juga nggak pernah menjadi pemain yang
apa ya, striker utama juga bukan, nomor 10 juga ya lebih ke menjadi striker bayangan gitu, bukan yang orang yang akan menjadi the role main role-nya untuk menjadi pencetak golnya kan enggak juga gitu Havertz kan. Oke, dari Chelsea dan Villa menurut lo prediksi? Villa juga kemarin kan baru nansi, tapi kayaknya kemarin Villa tuh yang di itu nggak bagus kan yang di Liga kemarin, seri lawan Palace, sebelumnya kalah lawan Liverpool. Iya lagi jelek. Trennya lagi jelek. Lawan Brugge juga kalah. Dari 4 besar mereka turun kan karena iya, kalah sama Spurs juga soalnya kan dibantai 4-1. Nggak akan ada jegalan buat Chelsea atau Chelsea akan menang? Chelsea menang sih. Chelsea menang ya. Chelsea menang. Karena di kandang juga. Yang terakhir di Liga Inggris kita bahas MU sedikit mas. Lawan Everton, menurut lo akan ada perubahan apa ya? Karena gue baca komennya Rooney kan, dia sampai bilang he's lost interest, ngomongin soal Rashford gitu kan. Ini orang di luar golnya kemana? Udah nggak kelihatan sama sekali. Nyata apa yang gue sampein sama juga. Nyata Rooney juga melihat itu kan. Dan mungkin semua orang pun juga yang lihat, orang yang nonton bola tuh nggak buta gitu. Secara talenta, gue bilang ini orang selalu oke. Tapi talenta aja nggak cukup gitu. Ketika lo nggak punya kemauan untuk bermain secara tim, lo nggak mau untuk defense di era sepak bola modern, lo nggak mau terlibat untuk pressing di sepak bola modern. Jadi menurut gue, ya itu, apakah dia masih akan terus mencoba untuk let's say 5 pertandingan depan Rashford menjadi nomor 9 atau di samping sayap, atau sekarang udah waktunya dia mencoba Zirkzee atau Haaland menjadi nomor 9 sekarang. Kayaknya kemarin tuh audisi juga sih Ji. Menurut gua audisi dari Amorim, dia mau stamp his authority bahwa kita main 3-4-3, lo harus ikut dengan sistem gua, lo harus adapt dengan sistem gua. Tapi kan dia belum tahu pemain yang cocok siapa. Betul. Untuk di posisi-posisi itu. Baru 1 pertandingan. Dia yang kita sempat singgung, dia lo di posisi itu terlalu banyak coverage areanya. Iya, buat defense kasihan. Karena 2 pivotnya nggak sempurna. Pilihannya menurut gua untuk menjalani sistem itu. Kakek 2 itu ya. Susah untuk ngandalin Casemiro Eriksen. Makanya lo either main kalau Casemiro ya nggak bisa dengan Eriksen gitu. Sama Ugarte atau nanti nunggu Maino gitu. Yang pasti akan mengcover posisi Diallo di sisi kanan. Begitu juga di sisi kiri. Jadi gue rasa kemarin masih jadi audisi untuk gue masang posisi di 4 itu siapa yang di kanan. 2 di tengahnya juga siapa. Nanti mungkin kalau untuk games yang lebih butuh kengototan ya lo kan mereka mungkin mikir lawan Ipswich gampang. Iya, enggak. Buat eksperimen gitu ya. Eksperimen dulu gitu. Dan dia mungkin tetap menaruh Rashford yang punya insting menyerangnya luar biasa, tapi cuma 5 menit. Iya. Instingnya kan buat tetap apa aja. lo main cuma 1,5 menit anjir. Dia punya positioning yang bagus, tapi ternyata ketika dengan sistem ini involvement lu nggak kelihatan. Dengan sistem bermain seperti ini, lu membiarkan lawan bisa masuk back in the game. Bahkan gue bilang apa bedanya sama era Ten Hag dari sisi bertahannya, betul. Dari sisi transisinya, di mana begitu banyak shots yang mereka lepaskan. Secara jujur gue bilang harusnya malah menang Ipswich deh. Dan kemarin kalau kita bicara statistik, Onananya lagi luar biasa. Tapi kan itu baru percobaan pertama. Betul. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa di percobaan kedua. Mungkin dia akan pilih Højlund. Di percobaan ketiga mungkin dia akan pilih Zirkzee. Jadi atau mungkin Zirkzee dipilih sebagai babak kedua lebih banyak menit bermainnya gitu untuk lihat ya. Semacam audisi dulu nih dari para pemainnya, ternyata yang siap seperti. Cuman kalau gue sih tetap melihat sisi yang lebih positif dibandingkan Ten Hag dari sisi identitas yang mau dimainin. Udah jelas dari awal. Dia pengen dari awal tuh pengen gini loh, gue pengen main gini. Lo yang harus ngikutin gitu kan. Betul, seperti itu. Gue nggak peduli ini belum balik karena cedera gini-gini, tapi gue tetap akan mainin itu. Setuju gue itu. Nah itu nanti kalau nanti firm di belakangnya si Lisandro balik. Ya udah balik. Maguire udah balik kemarin tuh juga. Ditepak-tepakin kan biasa. Maguire bisa. Yoro nanti kalau lihat atau Yoro akan lebih solid sih menurut gue United. Dan sekarang tapi kapannya? Untuk waktu panjang ya. Memang ya. Januari. Kita evaluasi dan membahas ini bukan berarti langsung mengkritik, langsung menjudge Amorim dan lain-lain. Tapi mungkin juga buat yang pembenci kemarin yang masih belum terima kemarin Ten Hag dipecat, langsung pada bilang tuh kan pemain yang salah. Tapi menurut gue ya kalau memang pemainnya salah, ini waktunya Amorim justru untuk mengaudisi siapa memang pemain yang benar-benar bisa dibuang sama dia, memang udah gak cocok lagi sama gaya mainan dia. Justru ini waktunya, karena kalau Ten Hag masih ada di sana, ya mungkin pemain-pemain yang toksik ini nggak akan dibuang juga untuk kedepannya, karena masih dicoba terus kan, Rashford coba terus. Tapi gue juga agak kurang setuju dengan narasi pemain salah sih Ji. Maksudnya kan
mayoritasnya pemain pilihan lu. Iya, Nah, kan. Tapi gini orang selalu bilang, ya itu 4 orang misalkan ada Ada Kamsi yang punya Dalot, peluang besar gitu kan. Dalot, Rashford, Bruno, sama siapa lagi mereka. Kalau mereka selama ada mereka nggak akan jalan nih tim. Gue juga nggak setuju itu ya. Gua Karena kalau dia bisa menancapkan otoritasnya terhadap Sancho, terhadap Ronaldo, iya. ya masa gak bisa sih Iya, pemain kayak enakan. gitu. Tinggal nggak dimainin aja ya. Kalau Betul. goblok-goblokannya kan gitu kan. Kalau coach kan berdalihnya ke manajemen, ya kan? Langsung dia bilang manajemen, Manajemennya baru. manajemennya nggak mau buang Rashford dan lain-lain. Tapi menurut gue, Kan manajemennya baru itu. iya. Dan gue juga setuju sih karena dengan harusnya sih Amorim bisa sekarang mengaudisi ya. Walaupun gue juga kemarin sedikit kaget dengan Rashford kok jadi nomor 9 gitu. Masa lo nggak ngelihat ketika semua orang jelas ngelihat, Rooney juga jelas ngelihat lo nggak terlibat dalam game. Ya. Ya mungkin benar kata lo juga. Ini mungkin audisi. Ini last chance buat Rashford. Talenta ini bisa gak sih gue maksimalin. Karena somehow mungkin ketika lo datang ke MU gitu ngelihat secara talenta ya Rashford mungkin yang the best gitu secara talenta ya. Secara skill ya. Mungkin di latihan kelihatan skillnya. Tapi begitu dia lihat secara game official game ya, tandingnya muncul kan dia. ya gegolin doang. Tapi untuk lagi-lagi involvement of the game-nya enggak. Ya gue masih akan sedikit tutup mata deh kalau misalkan lo di setiap laga lo ngegolin, tapi ya lo jalan kaki gitu ya kayak Balotelli atau kayak siapa, tapi lo golin gitu. Ya gue mungkin sedikit tutup mata karena mungkin dalam satu tim ada satu pemain yang begitu ya, kayak Mbappe kan juga kadang begitu. Tapi ketika yang lain nggak bermain bagus juga, lo nggak membantu ya pada akhirnya lo akan menjadi sasaran jutaan orang untuk melihat lo yang salah juga. Nah gue melihat dengan kemarin dia juga nggak pakai Nistelrooy sebagai asisten manajernya, gue juga bilang kan, makanya orang banyak yang bilang udah pakai Nistelrooy, apa salahnya buat menjadi jembatan, membantu lo dekat dengan warga dan juga segala macam. Menurut gue enggak juga karena honorer dulu lah ya, honorer dulu ya. Iya, tapi menurut gue enggak juga, justru kadang-kadang dengan adanya Nistelrooy itu justru bisa menjadi dua matahari yang berbeda karena Nistelrooy itu lagi wangi kemarin dengan 4 pertandingan itu ditambah dia legend, justru akan bisa menjadi dua matahari yang membuat Amorim tuh jadi kayak bad guy-nya gitu kan, kalau kayak good cup bad cup-nya. Dan akhirnya gue yakin pasti kalau emang dia punya filosofi, dia pengen menunjukkan who's the boss-nya, pasti Nistelrooy gak akan dipakai, dan bener gak akan dipakai. Dan gue yakin Amorim akan bisa memilih nih audisi siapa pemain-pemain yang akan cocok sama dia sambil nunggu waktu. Karena gue merem musim ini ya, gue hasilnya mau kayak gimana, mau nggak lolos 3 Champions menurut gue nggak apa-apa. Cuman menurut gue sayangnya duitnya, karena kalau nggak lolos 3 Champions itu kehilangan hak siarnya begitu sangat besar. Yang kabar terbaru Mas, ada isu kan juga soal dia butuh banget back sayap, back kiri katanya, sampai dari siapa, Lucas Hernandez, siapa lagi ya katanya, Theo juga dong. Kok Theo Hernandez dari Milan, karena dengan gaya mainnya yang sangat nyerang banget. Kemudian dibalikin lagi si siapa, Alvaro Fernandeznya dari Benfica yang main binaannya dia. Terus juga lagi dari siapa kemarin ya, pokoknya ada beberapa backnya. Apa menurut lo sekrusial itu back kiri, bukannya back kanan yang harus diganti? Tapi back kiri emang gak ada juga ya. Back kiri kan tetap bisa ditambal sama Mazraoui, ternyata bisa. Iya sih, ya tapi kan? nggak jadinya nggak bisa crossing kiri gitu kan. Iya. Dia pasti nyari back kiri yang punya kaki kiri gitu kan. Cross. Dengan sistem dia sih memang dia butuh pemain yang bisa cross. Iya, karena gue ingat banget di zaman Nuno Mendes lagi jago-jago Sporting tuh, Nuno Mendes dia gacor banget pakai kaki kirinya kan. Ya Luke Shaw yang paling pas sih sebetulnya ya, tapi kan availability dia kan selalu nggak bisa kita andalkan. Dan udah nggak secepat itu Mas, dia udah tua kan, maksudnya udah nggak secepat itu. Udah gempal ya. Udah gempal, nggak secepat itu lagi. Iya, tapi masih bisa lah, masih kelihatan operan-operannya. Mungkin dulu sampai ujung opernya, tapi sekarang di sepertiga aja dia bisa ngelakukan ngasih crossing. Mungkin dengan gaya yang berbeda gitu. Tapi kalau butuh, ya kalau ngeliat Shaw-nya pilihannya terlalu gitu, Dalo apalagi kalau dimainin di situ gua kurang srek kalau dia main di situ. Dalo mah udah gak ada otaknya anjir. Skill doang Dalo mah. Si Mazraoui ya bisa nambel, tapi kan lo butuh pemain yang week in week out main terus di posisi itu yang reguler gitu. Ya gue sih wajar sih kalau dia nyari yang baru. Tapi masih panjang. Gue sih nggak optimis Januari ini akan beli pemain ya. Mungkin ya musim panas lah untuk beli pembelian yang besar kayak Theo gitu, ataupun main-main yang mungkin punya nama besar, atau mungkin Osimhen. Mungkin, tapi gue rasa nggak mungkin sih dia dengan ada Zirkzee dan juga Højlund, masih ada yang harus dijual dulu untuk bisa memberikan tempat buat satu striker lagi. Terakhir Mas, kabar seorang Nistelrooy akhirnya resmi melatih Leicester, menurut ini blunder gak sih? Karena ini menurut gue ya, karena ketika dia lagi wangi, mendingan lo latihannya nih Liga Belanda dulu, yang memang lo buat naikin nama lo lagi,
atau liga mana Prancis, liga Portugal daripada lu ngelatih Leicester yang Iya. akan bikin hancur karir lu gak sih? Ngambil tim yang Ya, tapi pelatihnya kemarin si Cooper itu sih katro banget. ngambil tim yang ada potensi degradasi kan serem juga Iya, gitu kan. iya, dan jatuhin karirnya dia. Iya. Leicester berapa sekarang? Masih 16. Ya potensi degradasi kan. Masih ada. Beda satu poin. Iya. 1 poin dari zona degradasi. Ya agak blunder sih menurut gue ya. Iya kan. Maksudnya ya apa yang dia bangun, bukan dia bangun sih, apa yang dia perbuat dalam 5 pertandingan yang membuat dia tuh diperhitungkan. Ternyata lo bisa megang klub dengan tekanan seperti itu, lo bisa mengeluarkan apa yang nggak bisa dikeluarkan oleh pelatih lo sebelumnya. Iya, ya walaupun mungkin bisa dibilang ya euforia sesaat lah, apa honeymoon period lah gitu ya untuk pelatih baru. Gue sih mending dia pelatih championship papan atas. Iya kan. Jadi makin kredensialnya makin ketahuan gitu. Lo bisa promosiin tim gitu. Yang kayak gitu tuh masih memungkinkan lo ketika lo nanti dapat tim tapi dari awal musim gitu loh. Tapi lo di tengah musim ngambil tim yang ada di tapi ya 50-50. Tapi kalau dia bisa bawa ini ke papan tengah, bagus namanya. Bagus. Karena dia punya capability dengan squad seperti ini gitu. Begitu mainnya. Iya. Ya kan? Nah, apalagi dia sekarang banyak cedera juga. Dani Vardy cedera cukup panjang kan. Gue liat anjing yang golin Jordan Ayew lagi kayak main yang udah tua nggak jelas gitu ya. Ya itulah, gue nggak tahu sih Nistro ini apa pertimbangan, apakah mungkin dia juga ingin dekat di Premier League biar terus menjadi radar buat MU, atau mungkin ya ini buat jadi magang yang bagus buat dia sebagai pelatih tim utama lagi. Karena seingat gue aja dulu dia waktu di Belanda stres kan, latih PSV kan waktu itu cukup stres walaupun udah bisa lumayan sukses. Tapi ya, apalagi Leicester menurut gue secara tekanan, secara pressure, apalagi lo di Premier League cukup kental sebagai legendnya MU, menurut gue ini akan menjatuhkan karir dia kayak eranya Lampard, Gerrard jadi pelatih ya mungkin akan seperti itu. Oke, itu dia. Sekian dulu udah sejam dari set 2. Gak kerasa kalau ngomong sama Mas Aryo ya. Sejam. Kalau sama Koci kayaknya 25 menit dah. Coach, udah lama nih anjing. Udah gitu mulu. Paling lama tuh 30 menit, 40 menit dah kalau Koci. Thank you Mas Aryo sudah mau mampir lagi ke set 2. Sambil nunggu Koci kayaknya baru balik tuh tanggal 4. Berarti mungkin masih ada satu episode lagi sama Mas Aryo ya. Sambil menunggu Koci pulang. Mungkin Jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan Mas Aryo. Dan jangan lupa viewsnya. Offsider juga jangan bosan-bosan maksudnya. Banyak komennya bagus semua Mas. Bahkan ini emang udah super sub permanen katanya. Dan kemarin kan viewsnya nomor 2 terbaik ya dalam sejarah Offside Duo. Kemudian yang kemarin juga tembus sampai 200.000. 90 ribuan lebih kan yang kemarin terakhirnya. Jadi ya oke banget lah itu. Terima kasih buat menambah AdSense saya. Tenang, transfer saya bayar pasti ya. Terima kasih juga Offsider. Jangan lupa jangan cuma nonton, kasih juga share ke teman-teman kalian. Dan juga subscribe pastinya, karena subscribe-nya ini kayaknya orang-orang banyak yang nonton tapi lupa subscribe nih. Karena gak nambah-nambah cukup lama. 160 berapa ribu sekarang ya? 167. Udah jalan 2 tahun. Target gue tuh harusnya 2 tahun lewat tuh udah 200 ribu. Kalau gak subscribe, lo kan tetap nongol di algoritma lo. Iya. Nongol video kan yang bisa lo tonton. Kalau sering tonton. Pun gak subscribe. Tapi kecuali lo sering nonton yang lain akan ketutup tuh sama algoritma channel yang lain. Nah, makanya lo subscribe biar kalau ada update lo akan ngeliat juga. Oke, thank you semuanya. Bye bye semuanya. Happy weekend.